Sampean iki sampean kepingin minta sertifikat menikah secara muslim. Sik tak takoni, sampean njaluk sertifikat apa sik iki? Halo? Halo. Iya. Sing sampean minta itu apa? Sertifikat nikah apa sertifikat mualaf? Sertifikat mualaf. Nah, kalau sertifikat mualaf nang wancai bisa. Itu suami sampean nanti ikut acara. Kemarin saya juga nganterin, cari jadwalnya, itu gratis free. Jadi dia dinyatakan mualaf. Saya juga pernah nganterin 3 orang juga, orang Hongkong yang masuk mualaf. Itu gak bayar sama mereka, tinggal ikut aja tanggal berapa, caranya berapa. Ada orang Hongkong yang menjelaskan pakai bahasa Kantonis bahwa masuk Islam begini-begini, dikasih arahan, terus syahadat satu-satu, terus dikasih nggak tahu kopiah apa-apa, terus habis itu pulang selesai habis menjelaskan itu. Tapi kalau mau yang secara pribadi juga bisa ketemu kiainya, janjian. Kalau misalnya pas hari diislamkan bareng-barengnya itu nggak sempat, yo gak apa-apa, berarti langsung ketemu pribadi. Habis pribadi terus janjian, kalau nggak salah di lantai 7 atau 8. Pokoknya tempat kantor imam masjidnya yang diwancai. Habis itu ngobrol sama dia, ya kan? Ngobrol sama dia, ngomong-ngomong, dia kasih penjelasan bahwa Islam itu begini begitu. Biasanya dikumpulin, kalau nggak mau dikumpulin, kalau dijelasin dia sendiri, ya take time lah, ngambil waktunya dia. Aku pernah 2 kali soalnya. Yang pertama ngislamkan secara individu, langsung imam masjidnya sendiri yang handle. Yang kedua bareng-bareng. Jadi dikasih penjelasan kayak slide di suatu ruangan, Islam itu bagaimana, Islam itu seperti apa, kayak gimana, kewajibannya bagaimana. Habis itu baru terus syahadat satu-satu, terus dikasih sertifikat. Ada yang kayak gitu. Itu kalau mualaf. Nek kalau pernikahan aku belum pernah nanya. Karena selama ini yang pernah saya tahu itu masjid manapun tidak ada yang mengeluarkan sertifikasi menikah. Gitu. Kalau sertifikasi menikah ya merit register. Makanya kalau menurut saya caranya adalah kalau sampean pingin sahnya secara agama, kalau sampean menganggap bahwa pernikahan di Hongkong itu tidak sah secara agama, gampang. Jadi pada saat habis selesai merit register di Hongkong, kemudian sampean ketemu Pak Muhaimin, terus ijab kabul. Lah, walinya sampean kalau bisa di video call dari Indonesia, kan laki-laki itu pihak laki-laki, bapaknya sampean, pamane sampean, Pak Dene sampean. Kalau dari pihak keluarga laki-laki nggak ada ya pihak perempuan, tapi yang laki-laki, saudaranya ibu yang laki-laki semuanya jadi walinya. Kalau nggak mau ribet lagi, wali hakim tapi video callan. Walinya sampean yang di Indonesia menyerahkan ke Pak Muhaiminnya sebagai penghulu, sebagai wali hakim, selesai. Itu caranya begitu Mbak Jadi karena kalau Siri semuanya sebenarnya aku nggak mematok harga. Sampean tak kasih nomornya Pak Muhaimin, sampean nego sendiri. Karena besok April tanggal 5 itu juga ada anak Indonesia sama Indonesianya, yang satu domestic helper, yang satu SLS. Dia nggak menikah by merit register, tapi ijab kabul. Hitungannya kan ijab kabul siri kalau di sini kan. Karena tidak secara hukum negara. Berarti kita bicaranya siri. Sebenarnya mereka berdua juga mau, tapi aku saranin nggak usah lah. Nanti kalian di Indonesia aja. Ijab kabulnya monggo, aku bilang kayak gitu. Iya, saya itu baru persiapan sih, nggak tahu kapannya, belum tahu, kayaknya akhir tahun. Terus ini aku kan sama kakak aku lagi ada masalah, dia tuh kalau ditelepon langsung marah-marah gitu. Jadi bisa nggak ya langsung nyari orang lain aja gitu, bisa nggak usah ngomong ke kakakku gitu, bapakku udah meninggal gitu. Yo sampean tinggal ngomong sama Pak Muhaimin. Bisa diatur sama dia ya? Ya, Pak Muhaimin ngomong, Pak. Tapi takutnya ntar kalau ngomong, ntar sama yang di Indonesia ngomong nggak sah karena masih ada kakaknya, kenapa nggak ngomong gitu, takutnya kayak gitu.
Sangat enggak sih, maksudnya intinya apa, harus berusaha dulu ke kakakku walaupun dia maki-maki gitu maksudnya. Gini Mbak, kalau kalau saya orangnya nggak fanatik ya Mbak, sorry to say. Iya. Nah, kita bicara karena ini yang dibicarakan adalah akidah dan prinsip. Nah, Iya. kalau saya orangnya nggak fanatik karena memang ibu saya Katolik, bapak saya Muslim. Satu itu. Ini perbedaan yang mendasar. Tapi ketika sampean bertanya sama saya, ya kan, kalau ngerasa kakaknya nggak mau dan sampean sudah minta izin dan dia marah-marah, itu kan artinya sampean nggak salah karena dianya yang nggak mau. Bukan aku, masalahnya ini, saya malas nanya, saya malas minta izin gitu, jadi malas ngadepinnya gitu. Ya, Maksudnya menikah kan nggak perlu bapak nggak ada berarti, Pak D nggak ada, Iya, Pak D nggak ada. ada. Ya mending Pak D aja. Jadi nggak usah minta izin ke kakakku yang kandung Nggak itu gitu usah. maksud saya. Karena Langsung ke ini aja. karena wali itu siapapun yang penting laki-laki. Kalau yang memang paling dekat adalah kakak ya kakak, tapi kalau kakaknya sampai ada ngerasa selek ya udah Pak D. Selesai sudah. Iya, alhamdulillah. Gitu loh. Jadi kalau kita bicarain masalah agama, aku gini loh. Aku juga ngelihat sampean di status sampean dari status tulisan sampean itu tipe karakternya keras, Mbak. Paham nggak? Iya. Nggak masalah bagi saya keras. Iya. Orang kaku keras, tapi hari ini di saat kita itu keras dan kaku, itu sebenarnya menyusahkan hidup kita, Mbak. Kita jadi orang itu flex. Kalau yang tahu sebenarnya lebih kerasan aku sih orangnya menerima, tapi yang keras itu lebih kakak adikku sih, lebih itu. Ya, whatever ya. Saya nggak melihat orang yang tidak di hadapan saya ya. Saya melihat seseorang, saya kan kalau ngeliatin sosial media itu apa sih ketika mereka menulis status, saya itu tidak hanya sekedar baca statusnya, tapi cara berpikir orangnya, Mbak. Gitu loh. Iya, sama aku juga. Nah, seperti itu. Jadi kadang-kadang ada seseorang yang melampiaskan di statusnya itu sesuatu yang di dalam dirinya sendiri itu ada nggak selesai. Iya, kadang kamu bikin apa nggak enak rasanya, mau melakukan apa tuh mikir ntar di rumah tuh reaksinya gimana. Nah, jadi aku selalu nulis sesuatu yang nyindir-nyindir gitu, masalahnya itu sebenarnya. Sebenarnya enggak gini loh Mbak, kalau saya ya kalau boleh saya jadi orang, saya itu kepingin siapapun ya orang yang berbicara dengan saya atau siapapun orang yang berkomunikasi dengan saya itu, saya kepingin aku menjadi manusia yang punya nilai. Nah, untuk bisa punya nilai, memahamkan atau bukan berarti memaham, tapi beranjak diskusi bahwa oh iya ya sebenarnya kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Karena saya meyakini dalam diri saya sendiri, ketika seseorang tidak sefrekuensi, saya menganggap diri saya punya frekuensi yang tinggi. Saya menganggap ketika saya berbicara dengan orang, ketika orang itu bisa menyadari, oh iya, nah, berarti itu bagus. Tapi ada juga sebagian orang yang ngapain aku harus dengerin kamu, bro? Kan ada yang seperti itu. Dan ketika saya ngomong, gapnya akan kelihatan. Bahwa frekuensi itu nggak nyambung itu kelihatan, Mbak. Kalau saya loh ya. Dan saya tidak ambil pusing kalau dia masih mau berteman dengan saya. Okay, ayo. Tapi ketika enggak, kan no problem karena orang punya gaya berpikir sendiri. Maksud saya sih seperti itu. Nah, kalau menikah itu begitu. Jadi kalau memang saya pun juga 2 kali menikah. Saya menikah di Hong Kong by merit register. Saya juga ijab kabul di Indonesia. Jedanya cuma 1 minggu. 1 minggu saya menikah di Hong Kong terus pulang. Bojo saya mau pulang, habis itu terus menikah ijab kabul di Indonesia. Udah. Jadi saya ngajukan ke imigrasi Hong Kong itu dengan 2 merit register. Lebih cakep itu. Nah, kalau yang di Indonesia kan katanya daftar 15 hari sebelum menikah ya itu ya. Berarti dari Hong Kong daftar dulu berarti ya sebelum. Nah kalau sampean tanya yang Indonesia sama saya tak jawab gini. Ya apa gimana? Bukan 15 hari. 2-3 bulan sebelum menikah. Sampean harus cari pamongnya desa. Terus ngobrol sama pamongnya desa. Aku mau menikah nih sama orang Hong Kong begini begitu. Karena setiap keluarga kan punya pertimbangan sendiri kan, Mbak. Ada yang bisa terima pasangannya dari luar,
Ada yang tidak bisa. Nah, ini aku kan nggak ngerti background keluarga sampean. Tetapi Iya. saya cuman berpikir kalau ngurusin dokumennya cari pamong. Tanyakan sama pamongnya. Pamongnya nanti Iya. akan ke KUA. Ketika sing diminta A, B, C, Z, E, F, G, H, I, J. Sampean semuanya bisa memenuhi dan oke, maka begitu sampean pulang tinggal acaranya aja ijab kabul. Gitu loh maksud saya. Iya, iya, iya. Jadi Nanti jangan bisa diurus di Hong Kong. jadi jangan 15 hari Oh, kenyelekeen. Karena saya memahami bahwa suami sampean pun pulang ke Indonesia nggak bisa lama. Kecuali iya. punya bisnis sendiri. Karena saya pernah juga membantu orang Hong Kong ini menikah. Dia pulang cuma 2 minggu. Tapi begitu datang ke Indonesia, dapat 3-4 hari datang ke rumah saya, nyampe jam 9 setengah 10, jam 11 sudah pegang buku nikah, terus balik lagi ke Hong Kong. Besoknya atau lusanya dia udah balik ke Hong Kong. Jadi mereka bisa menikmati. Jadi urusan pernikahan itu cuma makan 1 hari, tapi di 3 bulan sebelumnya saya yang mengkolek datanya orang Hong Kongnya. Yang dimintain salah satunya ya surat mu'alaf itu. Makanya saya tadi bilang sama sampean, saya pernah ngurusin. Nah itu tinggal silahkan datang saja. Lah kebetulan orang yang tak tak anterin dulu itu perempuannya mempercayakan ke saya, udahlah kamu tak kasih uang jalan anterin bojoku katanya. Oh ya wis. Berapa itu biasanya kalau yang diurusin sama Mas Sandro yang masalah nikah sirinya? Sebenarnya Mbak, sebenarnya Samen itu Iya. langsung ke Pak Ustadznya bukan ke saya. Oh, iya, iya. Samen tak kasih nomornya Pak Ustadznya, telepon sendiri Iya. Pak Ustadznya, nego-nego. Lah kalau semisal aku pingin mbok terno, aku pingin sampean anterin ngomongnya bla 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 lah, kan kita tinggal deal-dealan. Kalau ngambil waktu saya sehari 2 hari atau ngambil sejam 2 jam 3 jam ya aku kan nggak perlu matok wis. Iya. Podo ngertine kan kayak gitu. Nah, nang Hongkong ini ukurannya kalau setengah hari, sehari semuanya kan sampean tahu sendiri itu Iya. itu kerelaan hati. Aku nggak mau matok. Tapi kalau misalnya datangnya ke merit register dan semuanya kan sampean udah bilang kalau merit register bojone sampean iso ngurusi it's okay kan, saya nggak bilang. Lah anak-anak teman-teman itu biasanya suaminya kadang tahan kerja. Terus kalau dijak omong karo yang perempuan, aku duwe kanca ya wis diurus kancamu ae nek bayar piro lah percaya ya baru kita kerjakan kan gitu tuh Mbak. Jadi karena bagaimanapun kita bukan licensee resmi, jadi kadang-kadang kita itu nanyain juga, kamu mau nggak? Seperti apa? Kalau nggak mau ya jangan nggak apa-apa pakai lesi, datang ke lesi, aku bilang begitu. Iya, saya Gitu. mau nanya lagi nih. Ini kalau di Hong Kong wajib pakai ijazah ya, soalnya ijazahku dari PT dulu masuk PT itu belum dikembalikan. Mamaku juga nggak tahu, PT-nya udah tutup lagi. Kata siapa Mbak, ijazah nikah itu nggak ada Yang ijazah. yang itu daftar apa namanya? Dependent. Visa, ya. Dependent visa. Wajib ya. Enggak. KTP KK akte. KTP Jadi ijazah nggak perlu ijazah. enggak. Ada nggak? Enggak. KTP KK akte ditranslate dalam bahasa Inggris. Wis. Oh iya, makasih. Aslinya juga dibawa. Aslinya juga harus sampean pegang. Walaupun sebenarnya sebenarnya nanti submit dokumennya itu semuanya serba online. Enggak ada yang walk in. Jadi enggak ada yang datang. Semuanya serba online. Oke. Jadi seperti itu prosedurnya. Jadi by online. Nah, kadang-kadang anak-anak kita yang nganggap bahwa enggak semuanya orang Hongkong itu juga bisa. Kadang-kadang juga enggak ngerti. Tapi begitu diurusi, yang disubmit itu kan dokumen pribadi toh Mbak. Gaji suami, MPF-nya suami, pajaknya suami, address proof, income proof, ya kan? Terus surat bebas hutang. Lah itu kan semua pribadi. Kalau orang Hongkongnya nggak bisa terima, datanya dewer-ewer sama misalnya kita gitu kan. Loh, kan ini terjadi makanya tak jelasin. Tetapi ketika pasangannya bilang bahwa ini sudah sering bantu, ini sudah sering anak-anak Indonesia banyak yang dibantu gini, taunya beres. Oh ya oke lah, nggak apa-apa lah kalau kamu percaya, kamu bantu bayarnya berapa lah. Ada yang kayak gitu orang Hongkongnya. Kadang-kadang
Mas aku boleh bawa pasangannya. Yo silahkan datang ke sini sekalian pasangannya. Tapi ingat ya sampean jelasin. Ya kan, sampean jelasin ke pasangannya, kita bukan lesti. Jadi pembayaran segala sesuatunya kita nggak bisa terima resit. Bojoku kadang-kadang ya khawatir, tapi sekarang itu kan kemauan mereka sendiri, bukan kita. Jadi kita sampaikan gitu. Menanya itu kalau yang cuma nanya bilang siapa tuh cowokku mau bayar gitu. Maksudnya kalau yang nikah Hongkong itu berapa biasanya kalau minta diurusin? Siapa tahu dia nggak bisa, siapa tahu kan saya juga nggak tahu. Mending sampean ketemu sama saya. Nek masalah bayar-bayar itu saya nggak bisa membicarakannya di telepon, saya tidak bisa membicarakannya by WhatsApp. Tapi silahkan kalau ketemu tak jelasin. Jasaku sakmene, aku sakmene, dan semuanya nggak langsung break di depan. Kita pertermin karena kan yang kalau kita nganterin nikah yang pertama itu submit dokumen. Yang pertama itu dulu apply merit ke register itu juga online. Habis apply merit terus submit dokumen. Setelah apply merit submit dokumen yang bayar 350 itu ketika diverifikasi dokumennya oke, baru hari H pernikahan. Hari H pernikahan bawa saksi, ya kan? Saksi 2. Nah, sampai merit setelah selesai bawa dokumennya, habis itu sanjeng visa. Ya, submit dokumen dependent visa. Lah, setelah submit dokumen dependent visa, kita tunggu 2 minggu, ada yang kurang nggak? Lah kalau memang menggunakan jasa kita, sejak dari awal belum menikah, kita sudah suruh siapin datanya suami. Lah kalau sudah siapin datanya suami, kan harusnya suami juga diajak datang, diajak ngomong. Kalau dianya mau, kalau dianya nggak mau, ya berarti silahkan diurus sendiri. Seperti apa dan bagaimana, karena harusnya, normally harusnya, orang Hongkong pasti lebih tahu. Tapi sama aja bagi saya, nggak semuanya Hongkong juga mau tahu. Kadang ada kendalanya itu di sini Mbak, kendalanya. Orang Hongkong itu kalau punya uang, kalau bisa pemerintah nggak tahu. Nah itu masalah, ya kan. Sedangkan ketika dia harus menjadi sponsornya sampean, posisi keuangannya dia juga harus diketahui sama imigrasi. Nah itu persoalan Mbak. Makanya sampean harus meyakinkan dulu dengan calon pasangan sampean, tidak hanya sebatas agama, tapi apakah nanti garansi dia itu bisa mensupport. Bukan aku negatif loh ya, bukan kayak gitu. Karena di sini ada juga yang orang Hongkong itu uangnya banyak, tapi pemerintah kalau bisa nggak tahu. Coba. Terus kemtimah gimana coba gitu. Untuk sampean sanjeng pemerintah harus tahu bojone sampean duit piro kan itu. Bisa dipahami nggak maksud saya? Uangnya 1 juta Hongkong dolar, 2 juta Hongkong dolar, kalau itu dalam bentuk cash dan tidak ada catatan rekod di bank apapun, tidak juga punya deposito, pemerintah imigrasi Hongkong akan menganggap yo gak duwe duit. Yo visane iso gak medun walaupun sak gebok duitnya. Terus ini dia bilang kalau udah nikah nggak langsung daftar yang visa itu karena saya masih kerja di sini, itu bisa emangnya ya? Kata siapa? Selama merit register itu sudah dapat dan persyaratannya sampean komplit, bojo syarat juga jelas, submit dokumen, ngapain lama-lama? Dan nanti kan maksudnya daftar dependentnya maksudnya ditunda dulu hampir udah mau finish baru. Ya enggak, ngapain? Jadi sampean langsung submit. Langsung bisa. Iya no. Oleh selama syarat sampean oke ya langsung submit dokumen, Mbak. Tapi itu bisa kerja di sini kan walaupun udah turun. Nah, nanti prosedurnya setelah sampean submit dokumen kan diverifikasi itu sama imigrasi. Nah, ketika suami sampean layak untuk menurunkan visanya sampean, ya wis bisa sampean turun, tapi sampean harus break dari tempat majikan. Ya, masalah mau kerja di sini apa enggak sama majikan. Nah, nanti ini yang sering
kita akali sama bojoku, ya sudah, kamu minta obrek ke majikan, tapi tanggal keluarnya tetap one more notice bulan depan. Makanya Tetap harus kadang-kadang pergi berarti. apa? Tetap harus pergi itu kalau udah turun. Bukan pergi, sampean dengerin kalimat saya ya. Iya. Sampean dengerin. Jadi kalau sampean misalnya ya, sampean menikah tanggal 30 ya, 30 ini Maret. Otomatis 30 Maret sampean sudah pegang merit register. Tanggal 30 itu sampean langsung submit dokumen sampean. Sebelum 30 Maret sampean sudah prepare sampean dan suami. Otomatis visa itu kan jalan. Ya. Dan visa jalan itu paling lama 6 minggu. Dari 30 Maret 6 minggu itu berarti Mei pertengahan. Nah, nanti April per 2 minggu itu sampai dapat surat. Oh ya, dokumenmu sudah tersubmit diterima dengan baik. Kan pasti kayak gitu tuh imigrasi. Nah, tidak ada yang kurang, semuanya lancar. Habis itu 6 minggu itu ada email, ya kan? Makanya nek aku gak telepon itu gak iso jelasno. Ya, aku bisa jelaskan tapi nggak tahu sampai ngerti apa enggak. Tapi nek sampai datang tak tunjukno bentuknya kayak gini kok, gini. Step-stepnya kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gitu gitu. Nah, ini loh sing arek-arek kadang-kadang imbel gedes. Ngerasa penting tapi mau takok-takok tok, gak gelem moro padahal sing butuh sopo. Persoalannya kan di situ. Jadi aku harus ekstra menjelaskan. Kapan-kapan kesana. Nah, jadi 30 Maret ibaratnya 2 minggu kelar. Terus visanya turun, itu ngasih email, change visa namanya, change visa. Karena satu manusia nggak boleh 2 visa. Domestic helper dan dependent nggak boleh, harus di change. Lah untuk bisa change ke dependent, maka yang domestic ini harus di-cut. Harus break, harus keluar. Nah, bagi saya, proses keluar, kalau sampai nikah, sampai harus kasih tahu ke majikan. Aku tanggal sekian ada jadwal nikah. Lah ini yang kadang-kadang jadi polemik sama anak-anak. Aku nggak kepingin majikanku tahu, bagi aku salah. Majikan itu harus tahu ketika surat dari merit register itu sudah jelas. Karena berarti dokumen itu sudah terverifikasi. Jadi supaya kita nggak mengecewakan majikan, kalau majikan sudah siap-siap, cari ganti CC baru. Gitu loh Mbak. Dan ini memang dilema bagi teman-teman yang sudah punya majikan yang ngerasa majikannya baik. Iya. Ya kan? Nah ini kayak tai nih. Saya kalau jelasin orang-orang yang kayak gini nih kayak tai. Karena apa? Karena teman-teman ngerasa bahwa majikan ini baik. Tapi teman-teman nggak ngerasa bahwa ada support system yang jauh lebih kuat. Yaitu suami. Gitu loh. Kan tujuannya kita adalah siapa yang support dan kita akan lebih enak pastinya suami. Ya kan? Nah, supaya tidak menyakiti majikan, menurut saya kalau sudah daftar merit register, ya kan? Sudah submit, lebih baik kita jujur ngomong. Kadang-kadang anak-anak takut ketika jujur ngomong, majikannya nggak terima, ngamuk-ngamuk, marah. Terus dikeluarkan hari itu juga, terus Mbak E bingung. Kan kayak gitu tuh. Iya itu. Gaya aku ngapain bingung. Kalau memang sudah jelas nikah, nikah aja. Tunggu visa di Indonesia. Riwa-riwi dari Indonesia ya gak apa-apa. Tapi kalau kadang-kadang Mbak E sing ruwet, ya gak apa-apa breko kontrak. Dijeng ambek bojomu. 2 bulan dijeng ambek bojomu, sama bojomu baru urus nikah. Itu tenang. Tapi keluar duitnya kan jauh lebih banyak. Bisa dipahami nggak maksud saya? Paham. Nah, kayak gitu. Kadang-kadang mekeko jelasin ke teman-teman itu juga gitu loh. Tapi semua opsi saya bisa. Tergantung keinginannya bagaimana. Tergantung kondisi sampean dengan majikan itu bagaimana. Karena setiap mbak-mbak itu kan beda kondisi dengan majikan. Enek sing pingin dang-dang selak rabi, ngalih tekuk kuno, enek sing pingin ngalihe itu dengan baik-baik, dengan pamit yang benar-benar, enek macem-macem Mbak. Enek sing nyusu aku wis gak betah karo majikan iki, mumpung enek sing gelem rabi. Si majikanku pengennya baik-baik gitu. Nah, makanya kan beda-beda tuh Mbak. Pengennya malah habis nikah juga masih kerja di sini, pengennya aku. Ya kalau aku salah.
Kalau Kerja aku di sini kalau kerja di sini tanpa kontrak juga nggak boleh soalnya ya. Harus ada kontrak. bukan. Gini ya Mbak, saya kasih tahu ya. Sorry to say ya. Sampean kerja di majikan itu nggak mungkin gaji sampean 15.000. Enggak, cuma 5.000. Nah, it's okay.